jangan ada dihijrah-hijrahkan, jangan ada digusur-gusur, tetap seperti sedia kala, batalkan itu secepat mungkin. Hei Jokowi, ikuti, hei Jokowi, turun bela warga Rempang, insya Allah Allah akan bela kita di dunia dan akhirat. Takbir, Allah Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, untuk sekarang mari kita hentikan segala bentuk provokasi untuk kasus Rempang. Mereka sudah berdamai dan baik-baik saja. Jadi hentikan segala bentuk provokasi yang akan memecah belah bangsa kita. Baru-baru ini Mbah Amin juga sudah sampai Rempang. Tapi ngapain Mbah Amin ke sana itu? Ya mesti kayak gitu tuh, mengambil kesempatan di air keruh. Biasa Mbah Amin. Amin Rais dan tim investigasi kunjungi Rempang meminta Presiden hentikan rencana itu. Jadi tolong jangan ada relokasi, jangan ada dihijrah-hijrahkan, jangan ada digusur-gusur, tetap seperti sedia kala, batalkan itu secepat mungkin. hei Jokowi, Walah, ikuti, hei Jokowi, kau paksakan investasi di Rempang, tutup saja saya. Saudara, saya orang Muslim, saya seorang Muslim. Luhut Binsar Panjaitan orang kafir, saudara sekalian. Dia minoritas, dia begitu bodoh, dia mengatakan kalau ada yang menghalangi investasi, kita bulldozer katanya. Kita katakan, wahai Luhut Binsar Panjaitan, kalau kalian mau merusak Indonesia, kami akan bawa kalian. Sudah mulai keluar ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah tanggal 25 insyaallah 25 September akan diadakan aksi solidaritas Garut warga Rempang. Insyaallah kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin untuk hadir ramaikan aksi solidaritas di Garut. Insyaallah ekspresikan bagaimana warga-warga Rempang yang saat ini terzalimi, suarakan hak-hak mereka. Insyaallah warga Rempang diperkuat lokasi psikologis mereka dengan dukungan Anda. Turun bela warga Rempang, insyaallah Allah akan bela kita di dunia dan akhirat. Takbir, Allah. Takbir. Ya teman-teman, akan ada aksi solidaritas Rempang pada tanggal 25 September di Garut. Apa nggak telat ya? Rempang itu sekarang udah damai ya, udah damai, semuanya sudah sepakat dengan Pak Menteri Bahlil gitu. Ya walaupun ada yang belum sepakat, tapi ya pada umumnya sudah sepakat. Udah jangan digoreng-goreng lagi lah. Ya penggorengnya ya sama itu-itu aja yang goreng itu. Telat itu aksi 25 September Garut itu, aksi Rempang itu nggak usah digoreng-goreng lagi lah. Semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Ini juga ini. Belum hari raya sudah teriak-teriak takbir. Si Rizik ini mesti kalau ada keributan mesti muncul. Karena apa? Dia provokator. Mulai muncul. Dia itu nggak ngaca tinggalnya tinggal di mana. Terus dia itu asli orang mana. Dia kan keturunan imigran ya. Tapi kenapa selalu teriak-teriak kayak gitu ya? Udahlah si Rizik. Janganlah bikin provokator ya. Sama masyarakat di Rempang. Udahlah cik-cik. Sudah ada yang mengatur itu. Negara, pemerintah. Kamu siapa? Udahlah, kamu duduk di Indonesia ini numpang. Jangan banyak mulut, ya. Numpang. Silakan Bapak bangun. Betul. Keluar daripada ketua. Ayo. Nah, Kira-kira ayo. barisan siapa nih yang jadi provokatornya? Sudah boleh dibangun tuh. Slebel wadidaw, meledak. Tukang provokator. Nih. Aduh. Inilah ya kerja para hawkers sekarang Oh. ini di tahun politik ini. Ya, makanya itu. Video entah dari mana diambil yang ada tanknya, dibuat captionnya Rempang mencekam. Kacau Dan memang. ada yang lucunya, ada yang membilang bahkan yang membenarkan berita ini gitu loh. Kacau Dan di banget komentar memang. juga banyak bagian dari mereka yang mengatakan bahwa itu benar-benar terjadi gitu. Jadi mereka itu udah satu tim, udah
akunnya banyak, dan mereka kerjanya itu aja, sebar hoax, mereka yang ramein, mereka yang komentarin. Jadi seolah-olah itu benar terjadi. Panas-panas di Jadi suasana buat ya. teman-teman hati-hati mengkonsumsi berita ya. Jangan sampai kita ikutan bodoh. Betul. Hei Jokowi! Hei Jokowi ikuti! Hei Jokowi! Heran orang-orang demo itu, Rempang sudah kondusif, sudah Iya. tidak apa-apa, kalian dibayar sama orang pengusaha yang kalah ya. Gusti nu Agung. Gusti Nu Kok Agung. bisa-bisanya ya? Seperti orang kesurupan cari makan buat anak istrinya, buat napahi keluarganya. Teriak-teriak di atas mobil. Teriak-teriak Rempang. Emang kampung kamu Rempang tuh? Orang Rempangnya saja sudah kondusif, sudah menyatakan tidak ada masalah. Kok kamunya itu seperti orang kesurupan? Nah, bener. Seperti orang gila. Teriak-teriak Allahu Akbar. Orang mana? Orang Madura, orang suka disebut-sebutin. Orang Jawa, orang Betawi. Hei, jangan coba-coba menjual nama suku ya, demi kepentingan perut keluarga Anda. Dibayar, kami sudah tahu. Ketika ada gerakan, ketika Anda ngomong, itu Anda sedang jualan. Sedang jualan pesanan. Dari siapa? Dari pengusaha. Ada juga dari oknum-oknum mantan pemerintahan yang tahu situasi kondisinya, ya, yang sudah tidak jadi menteri, kecewa, teriak-teriak. Yang mantan panglima pengen pensiunnya nanti, pengen dinas selamanya, teriak-teriak. Gatot. Mantan juga wapres, teriak-teriak. Kalian itu cuma dolim. Tunggu ajab untuk kalian, ya. Anda jangan pernah merasa Anda orang paling hebat, orang paling baik. Di balik apa yang Anda suarakan itu sedang Anda jualan pesanan Empek-empek dari orang pesanannya. yang membayar Anda. Zaman sekarang itu demo kalau nggak dibayar nggak jalan. No, bener tuh. Nggak jalan. Jadi sudah tahu semua. Maka saya berharap kepada penegak hukum, kepolisian, ketika seperti ini bergerak cepat. Jangan Tangkap sampai negara aja udah. kita ini jadi domba. Bergerak cepat, bapak-bapak kepolisian, segera tangkap mereka. Demikian, terima kasih. Setuju, tangkap Assalamualaikum. aja. Waalaikumsalam. Apa maksud kau dengan kejadian DKM? Oh, drama. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Waduh, kasihan itu presiden gua. Tiap ada masalah dihina-hina kayak begini. Padahal Pak Jokowi itu nggak tahu menau loh soal masalah ini. Kasus Rempang itu kasus lama. Coba dengerin tuh Pak Mahfud tuh sudah menjelaskan. Pak Mahfud MD sudah menjelaskan. Dia sudah menceritakan kronologis permasalahan seperti apa. Mulai tahun 2001, pemerintah mengeluarkan hak pengelolaan lahan kepada salah satu perusahaan swasta. Itu 2001 ya. Ingat. 2001, pemerintah bersama BP Batam mengeluarkan surat hak pengelolaan lahan, artinya hak guna usaha ya, kepada salah satu perusahaan swasta. 2001. Siapa tuh? Tahun 2001. Cari sendiri deh siapa pemerintahnya. Nah, sejak tahun 2004, cari sendiri tahu siapa tahun 2004. Padahal kan 2001 kan sudah ada yang dari pemerintah pusat kan sudah memberikan hak kepada salah satu perusahaan swasta itu tahun 2001. Jadi anggaplah perusahaannya itu si A lah ya di tahun 2001. Nah, tahun 2004 pemerintahnya itu tahun 2004 siapa coba? Lu cari tahu sendiri dah, gua mah pusing. Tahun 2004 pemerintahnya malah memberikan hak guna usahanya itu ke perusahaan lain. Waduh. Tanpa mengindahkan statusnya yang dari tahun 2001. Coba. Ribet kan? Tahun 2004 siapa tuh presidennya? Coba lu pikir dah, lu cari.
Siapa tuh? Presidennya tahun 2004. Akhirnya apa? Kisruh dah. Nah, kekisruhan itu terjadi karena pada tahun 2022, ingat ya, tahun 2022, orang yang mempunyai hak di tahun 2001 ini, kembali lagi, yang punya hak awal, datang mau mengelola tempat itu. No. Yang udah punya hak nih. Akhirnya apa? Kisruh deh. Karena tahun 2004 ada orang lain yang klaim juga. Jadi ini meriwuh. Ya. Tumpang tindih ya. Jadi ini keriwuhan itu dimulainya sebelum masa pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, sekarang mau dikelola lagi, mau dibuat Batam Eko apa gitu ya. Pokoknya kegiatan bisnis lah, Eko apa gitu, Batam Eko apa. Eco Center. Ketika mau dibangun, mau dikosongkan, itu kan oleh si A ini yang punya hak dari awalnya, ribut deh semua. Sampai masyarakat juga yang belum bersertifikat, yang sudah hidup bertahun-tahun di situ dan tidak punya sertifikat, ya pada ribut kan. Akhirnya Pak Jokowi hadir mau meluruskan, ya kan? Iya dong. Zaman sekarang Pak Jokowi yang jadi presiden, masa diam aja kayak patung? Kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Pak Jokowi mengambil jalan tengah, mengawasi segala macam penyelesaian masalah ini. Salah satunya yang mau diyakini oleh Pak Jokowi adalah agar masyarakat itu tidak mendapatkan ganti rugi, tapi ganti untung. Nah, itu yang mau ditegaskan oleh Pak Jokowi sekarang. Pokoknya Pak Jokowi nggak mau tahu masyarakat harus mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Akhirnya apa? Disepakatilah setiap kepala keluarga mendapatkan 500 meter persegi ya. Setiap kepala keluarga mendapatkan 500 meter persegi lahan yang sudah bersertifikat atas nama dia sendiri sebagai sertifikat hak milik, dan dibangunkan rumah tipe 45. Itu komitmennya Pak Jokowi supaya masyarakat dapat ganti untung, bukan ganti rugi. Tapi memang lahannya di lahan yang lain, jadi direlokasi istilahnya, bukan digusur. Pak Jokowi memang nggak mau gusur-gusur. Pak Jokowi itu kan presiden yang ada zaman sekarang ini nih. Dia itu ada permasalahan, jadi mau menyelesaikan dong. Diambilnya jalan tengahnya. Bagaimana masyarakat ini, masyarakat gua nih, kata Pak Jokowi nih dalam hati, bagaimana caranya supaya masyarakat gua ini nggak terlalu menderita deh, walaupun dia tidak memiliki surat sertifikat hak milik, tapi minimal mendapatkan hak-haknya untuk pindah tempat. Gitu. Nah, proses pemindahan inilah yang mau dijaga dengan Pak Jokowi supaya masyarakat tidak rugi. Itu maksudnya Pak Jokowi hadir sekarang. Jadi sekarang ini bukan permasalahannya Pak Jokowi. Ngapain Pak Jokowi dihina-hina, baby? Dia itu udah berusaha keras, coba. Masih aja, nggak tahu sih ini dari golongan mana ya. Tapi kalau yang saya baca di CNBC, masyarakat Rempang sudah mau menerima untuk direlokasi. Cuma ada beberapa gelintir oknum memang yang bukan masyarakat situ yang bikin ribut. Tapi kalau menurut yang saya baca di CNBC, ya sudah mau menerima direlokasi dengan kondisi yang disebutkan yang dijaga oleh Pak Jokowi tadi. Dia mendapatkan sertifikat tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah tipe 45. Coba. Tapi memang di daerah yang lain. Ya wayahnya lah ya. Dari awalnya aja udah nggak bersertifikat. Sekarang dipindahin, dapat sertifikat dan dibangunin rumah. Cuma masalah tempat aja sih yang nanti dipilih. Mungkin di mana kali ya lokasinya supaya enak. Soalnya kan sebagian besar kan memang mata pencaharian itu sebagai nelayan. Sebagian berkebun, pokoknya sebagian besar memang di situ tuh nelayan, ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu mata pencaharian? Itu yang sedang diperjuangkan juga oleh Pak Jokowi, yang dijaga, yang diawasi oleh Pak Jokowi. Sekarang apa salahnya Pak Jokowi sampai dihina-hina? Dia sudah segitu amanah dengan masyarakat di sana, ya Gusti. Coba sih tolong dong, jangan jadi provokator ya. Lihat apa yang dijaga Pak Jokowi supaya masyarakat mendapatkan haknya, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Tuh, bayangin coba. Itu yang dijaga sama Pak Jokowi. Segitu aja masih dihina-hina. Hello, sampai nangis-nangis, sampai bilang, apa sih maksudnya Pak Jokowi dengan kasus Rempang? Jokowi, apa maksud kau dengan kejadian di Rempang ini, ha? Lah apa? Kacau. Untuk bela Islam, untuk bela Allah, untuk bela NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banser dari Kediri. Untuk mengomentari Kang Sopo, Kang Habib Sopo iku, Kak Ro jenenge aku. Ya. Mantune Rizik itu. Saya mengomentari
Gini ya, agama itu rasa dibela. Allah tidak perlu dibela. Iya. Ya, sekali lagi, agama itu tidak perlu dibela. Allah itu tidak perlu dibela. Agamanya itu milik Allah, ya Allah sendiri yang akan bela mengurus. NKRI lah itu aku setuju. Kalau bela NKRI aku setuju. Tapi lah bela agama, bela Allah, saya nggak setuju. Dadi apa kowe? Kowe iki lho dadi apa kok iso muni bela agama, bela Allah? Dadi apa? Gak perlu dibela agama itu, ya. Agama itu pegang, dimasukkan dalam hati kita sehingga kita menjadi orang muslim. Jadi wong Islam. Agama dilebokne ning ati, akhirnya kita sebagai muslim. No. Terus aturan-aturan agama kita lakukan, ya, kita jalankan dengan baik sesuai dengan kemampuan. Iku jenenge agama, ya. Oke, kita bela omongan gue. Satu itu, yang kedua, bela Allah. Allah itu tidak perlu dibela. Dadi apa? Kowe bela Allah lho dadi apa? Siapa Allah kita? Allah tidak perlu dibela. Apa ada masalah dengan Allah kalau kamu bela? Enggak Abang perlu kita dibela. siapa harus bela Allah? Ngapusi. Ya. Aturan-aturan dari Allah yang namanya Quran, katakan begitu. Kita pelajari dengan baik. Isi-isi Al-Quran kita pelajari dengan baik, ya. Kita amalkan dengan baik, terus direalisasikan dalam bentuk hidup bermasyarakat. Ya. Itu yang namanya kita ini berperilaku baik. Al-Quran dan isinya kita realisasikan dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan sehari-hari. Perilakunya awake dhewe iki nek iso Al-Quran. Nek iso lho ya, ngono nek iso. Ya paling tidak mendekati lah. Paling tidak mendekati. Wis ora usah muni bela Allah dadi apa? Aku ngerti kertumu, Beb. Saya ngerti kertumu. Yang ketiga, bela NKRI. Lah, itu saya setuju. Saya sangat setuju. Bagus. Bela NKRI. Supaya apa? NKRI supaya tetap utuh. Supaya aman, tentram, tidak bercerai-berai. Ya. Tujuannya apa? Untuk kehidupan jenjang yang akan datang lebih bagus. Jadi anak putune awake dhewe ne urip nang Indonesia iki aman. NKRI harga mati. Itu namanya kita menolong NKRI. Begitu. Tapi yo buktekno. Lek sampean memang betul-betul membela NKRI, tolong perilakunya pun juga yang baik, yang santun. Bela NKRI. Tapi nek omong gampang bohong. Alias ngapusi, Nyakiti orang lain. cerita khurafat. Apa bela NKRI kok kaya ngono? Merendahkan kiai, merendahkan pribumi. Apa itu? Itu namanya bukan membela atau bela NKRI. Itu mau menang sendiri tetapi tidak pakai pikiran. Itu. Makanya sebelum kita bicara yang menggelegar kemana-mana, tolong ya kita pelajari dulu. Sebelum melangkah itu kita harus berpikir dulu. Supaya kita aman. Tidak ngawur. Iki wong desa ngene iki pendapatnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pikir berpikir dulu. Biar aman gimana. Ojo syukur ngomong Bela NKRI gaene ngapusi, pembohong. Gimana? Provokasi tidak baik. Merendahkan orang lain. Merendahkan kiai ulama. Apakah itu namanya cinta NKRI? Jelas tidak. Itu namanya pembohong. Pembohong, Kang. Sampean itu pembohong. Ora usah ngono. Tunjukkan, gitu aja. Gak usah kakek ngomong. Sebab ngene, akhir-akhir ini kertumu wis dicekel masyarakat Indonesia. Kertumu wis dicekel. Jadi ora usah norno lah. Ya, gak usah norno. Wis paham kabeh. Sepurane sing akeh. Wong Kediri iki nek komentar peletotan, kleru, salah, sekali lagi saya minta maaf. Yo maklum lah, wong Kediri iki ora tau sekolah, ora tau ngaji. Yo sing ngene iki omongane. Nggih, sepurane sing akeh ya. Bib, kacruk Habib wis. Sepurane sing akeh. Sing penting kejujuran kita junjung tinggi. Jujur. Jujur kacang hijau. Itu aja dari wong Kediri. Nenek salah sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus Rempang, Lur,
Ya dimanapun kalian berada, kasus Rempang itu wis selesai, sudah semuanya terkendali, semuanya sudah dibicarakan dengan secara matang. Mereka sudah bertemu, rembuk, musyawarah untuk menemukan keputusan terbaik yang tentunya ini menguntungkan kedua belah pihak. Ya sudah, jangan diprovokasi. Nanti akan ada demo besar-besaran itu 25 September itu demo besar-besaran, demo aksi peduli Rempang. Aduh, padahal di Rempang sendiri mereka sudah salaman, ya sudah menyepakati itu ya keputusan dari pemerintah untuk membangun, dan juga tentunya masyarakat juga sudah ini ya, sudah setuju ya. Kok masih ada demo 25 September di mana itu? Cianjur atau Garut itu. Ngapain juga demo-demo kayak gitu? Buat apa? Kalian ingin memunculkan isu-isu yang lain, atau mungkin itu memanaskan suasana begitu. Lah ngapain? Ya. Lihat, ukur di dalam hati kalian. Kalian sebenarnya pengen Indonesia aman gak sih? Pengen Indonesia itu tentram gak sih? Gak ada kisruh apapun, damai, semuanya rukun gak sih? Tanyakan dalam hati kalian itu. Kalau kalian pengen Indonesia itu berantakan, ya silahkan lanjutkan, tapi tetap pasti akan ada yang melawan dan akan ada yang counter kalian semua. Orang yang cita NKRI itu ya pengen Indonesia aman, damai, gak ada demo, semuanya baik-baik saja, gak ada kekisruhan gitu. Tapi kalau kalian masih saja terus memercik api, saya ragu apakah kalian itu NKRI begitu. Sudah cukup, Rempang selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.